Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, masih di suasana hari raya Lebaran ya. Karena kenapa hari raya Lebaran itu identik kalau orang Indonesia itu setelah hari bermaaf-maafan, bersilaturahim kepada sanak saudara dan keluarga, terutama orang tua, sudah saling memaafkan. Tentunya hari berikutnya tentu akan kita pergi berwisata ya, begitu ciri khas orang Indonesia begitu. Nah, kali ini saya akan menyimak satu video Kang Deddy Mulyadi saat berwisata ke daerah Bali. Nah, tepatnya beliau berkunjung ke tempat pemakaman khasnya orang Bali, yaitu di Trunyan. Jadi tempat kuburan makam atau orang sana itu masih melestarikan adat budayanya ya. Adat budayanya yang yang notabene di situ setiap ada yang meninggal tidak dikuburkan, tapi ditergeletakkan saja di tempat itu, di dekat pohon-pohon truyannya. Dia disebut truyan itu adalah pohon truyan. Pohon truyan itu secara alami, hukum alamnya dia mengurangi atau menghilangkan rasa bau. Bukan rasa bau ya, bau menyengat, yaitu apalagi bau bangkai ya. Nah, itu dari pohon truyan itu menghilangkan bahkan aroma bau bangkai di situ, tidak sama sekali tidak bau. Nah, itulah keajaiban dunia ya sebenarnya. Indonesia lengkap dengan segala kekayaan alamnya. Nah, di samping itu Kang Deddy Mulyadi ke sana bukannya istilahnya berziarah, ya berziarah secara umumnya berziarah, tapi ada nilai-nilai positifnya. Karena sebelum banyak ajaran masuk ke Indonesia, ya itulah disebutnya itu Bali mula. Ya, itu ada kalau bahasa Sunda itu ada asal mula, yaitu intinya kita berasal dari mana dan kita akan kembali kemana, itu intinya begitu. Yo guys, sebagai ngopi dulu guys. Mantap guys, maaf guys, ngopi dulu. Karena kopi juga ada filosofinya guys. Ngopi itu ngobrol sembari pikiran atau ngobrol sambil berpikir atau sambil dipikirin. Nah, jangan dipikirin yang lain ya, dipikirin yang positif aja. Segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang, jangan ditelan bulat-bulat. Oke, ngopi ya. Kita simak videonya seperti apa wisata Kang Deddy Mulyadi saat berkunjung ke Bali Mula, tepatnya ada di pemakaman Keramat Truyan. Oke, ada yang suka mancing. Kalau bantuin bapak hari apa aja? Tiap hari bantuin bapak pulang sekolah. Oh, kalau pulang sekolah langsung bantuin bapak. Keren amat. Rumahnya di mana? Sana. Oh, bayangin loh, bapaknya boleh lah kalau tampangnya tampang seram, tapi sama anaknya mengajarkan etika yang sangat keren. Dari mulai tangan nggak boleh menunjuk tangan kiri, cara menunjuk juga harus tepat. Jarang diajarin sama bapak-bapak sekarang. Wajah boleh menyeramkan, tapi hatinya menenangkan. Ya kan? Ya. Nah, kalau orang Sunda, batur itu artinya orang lain. Orang lain. Batur. Orang Sunda itu batur itu artinya orang lain. Batur, kalau di sini Batur itu desa. Batur desa. Desa itu nama batur itu orang lain. Kalau ditemenin namanya dibaturan. Jadi kalau udah dekat orang lain jadi temen, namanya dibaturan. Kita akan pergi ke Truyan. Tahu nggak Truyan? Yang makam itu tidak dikubur, tapi digeletak-geletakin di tanah.
Saya kalau deket Mbak Vita, ngobrol di foto, udah pasti viral. Kang Deddy wajahnya. Ini yang meninggal sini yang normal ya? Ya, yang normal. Udah tua. Sudah tua dan udah berkeluarga. Ini masih baru, 17 hari. 17 hari. Ini lagi 17 hari bersamaan ini. Barang. Sama juga mayat. Nih, Ya, ini barang-barang bekal. jadi yang biasa ke salon, tetap kalau meninggal busuk. Tuh, kepalanya tuh kepalanya. Iya, kepalanya. Kalau di sini, kalau orang punya mau bawa mayat hanya laki-laki semua, tidak boleh yang perempuan ikut. Yang bawahnya mayatnya cuma laki-laki. Laki semua yang Ini pohonnya taruh menyannya ini, yang menghilangkan rasa bau. karena kajian keren banget. Akan juga masih ada di sana. Satu, kedua tuh yang kajian alam juga. Ini kepalanya kalau sudah ini dipindahin sini. Ada yang kreatif ditaruh di Itu sana. yang dirapikan dari tahun 92 Pak. Abri masuk desa di sini tuh kita masyarakat ikut sama mengerjakan. Yang cantik segi seperti ini pun tetap nanti masa depannya seperti itu. Ya kan? Iya kan? Pejabat dirjen sehebat ini pun tetap masa depannya seperti itu. Istrinya bapak ini Pak, yang difoto ini. Istrinya? Bapak. Oh. Yang foto ini. Ya, yang pernah apa namanya di YouTube. Yang ini yang viral di YouTube kan ini. Nah, ini istri Bapak. Iya, Bapak tinggal di mana? di Bangli. Di Bangli, tapi istrinya disimpan di sini. Iya, kuburannya saya memang dari sini asli. Kira-kira mana kepalanya yang istri Bapak? Nggak tahu kita. Mungkinan masih di sana. Oh, masih di sana. Belum dipindah ke sini. Kemungkinan nggak hafal meletakkannya dulu. Letakkannya sama juga kalau udah ada yang baru. Oh, datang, digeser ya lagi. digeser. Oh. Jadi rupanya ini istrinya, tapi meninggalnya sakit. Sakit kanker payudara. Oh, kanker payudara. Kalau yang sakit tetap katanya kan Ya, kalau masih utuh bodinya, kalau nggak ada yang cacat, nah hilang. Kalau ada yang kalau yang masih utuh Ada tetap organ disimpan di sini. ini, kalau organ tubuhnya ada yang hilang, ada lagi kuburan di perbatasan. Bisa kita. Oh, kalau yang hilang dikubur biasa. Bapak udah nikah lagi sekarang? Belum, masih sayang sama anak-anak. Mas sayang sama anak-anak. Hebat ya. Berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nih, nama istrinya siapa? Nimadi Karmawati. Nimadi Karmawati. Dia juga seorang guru BP. Guru BP. Segini aja tempatnya di sini Ya, aja. segini aja. Nggak pernah bertambah. Itu pun lubangnya tetap segitu. Mau dirapin pindah ke sini kalau udah mampu. Jadi yang paling kuat dalam struktur tubuh manusia itu adalah kepala ya. Gigi, Pak. Kepala juga kuat tuh. Boleh diangkat, Hah? bisa dipegang, pegang gitu, nggak apa-apa biasa. Bilang dulu sama yang punya. Jangan lah bilang nanti Dia dicari. akan permisi gitu aja. Ya, anak kan permisi biasa dulu. tuh. Ini permisi kita deketin. Ya, gitu ya. Nah, ini kepala. Tuh. Tengkorak yang sudah jadi tengkorak laki perempuan Sekarang. sama, Tuh. sudah kawin gitu. Secantik apapun, wah tetap kalau sudah mati kayak gini. Oh, tuh lihat giginya masih ada nih. Giginya tuh masih kuat ada. Oh, gigi masih utuh. Kok ini kepalanya dari dulu cuma segini jumlahnya? Iya. Oh, nggak ada lagi tambah lagi. Nggak tambah lagi, mungkin ada yang dibawa-bawa bambu-bambu. Oh. Yang boleh dimakamkan di sini hanya masyarakat dari desa Bangli saja. Tutupnya aja. Yang lainnya nggak boleh. Yang nggak boleh. Itu Yang lain enggak. karena sakit. Ya, Pak ya. Ini kan ada sejarahnya nih. Mungkin anak-anak mengenal Oh, kita ini tuh bukan percaya sejarah adanya Hindu ya, berarti roh ya? leluhur itu kan makanya di sini. Kalau udah dengan Ini Hindunya Hindu apa? Hindu Bali, Hindu bukan Bali. artinya. Sebelum ada orang datang ke sini. Oh. Masih Kan kepercayaan kalau di kita, sana kan Bali Age. Iya. Kalau di sini Bali apa? Bali Mula. Bali Mula. Berarti Bali awal. Bali awal. Awal Age, awal mula. Iya. Kalau Aga itu kan orang-orang dari Aga dari Oh, orang kampung Aga. Jawa itu dibawa ke sini. Artinya ini adalah keyakinan masyarakat di Di sini. sini. Ajaran agama lingkungan. Lingkungan. Itu penting. Lagi dibawa ke sini karena ini yang tidak terurai itu plastik. Nanti kan nanti kalau ada upacara bisa. Upacaranya diganti oleh bambu, bahan-bahannya, tempatnya jangan ada unsur besi dan unsur plastik. Ada tahun 87 ada upacara ngaben kan dibersihkan ini. Tadi kamalinya kecelakaan 9 orang yang dulu. Iya. Jadi ke depan kan
aturan adatnya bisa ditambah. Tidak boleh menggunakan unsur plastik dan besi. Dong, biar jelasin. Sini Bapak nanya boleh? Tidak boleh? Boleh. Boleh. Enggak, jelasin. Jadi kenapa ini bagian dari kunjungan kita, Komisi Bidang Lingkungan Hidup, karena ajaran leluhur kita di berbagai tempat, agamanya itu lingkungan. Iya, memang benar. Jadi mu Sunda Wiwitan, mu Kaharingan, mu Bali Age, mu Bali Mula, semuanya itu mengajarkan bahwa agama itu adalah ketaatan manusia pada lingkungan. Benar, Mas. Jadi ketaatan manusia pada Tuhan itu akan menjadi semu kalau manusia tidak taat pada hukum alam. Karena Tuhan itu menciptakan hukum yang pasti yang tidak bisa dirubah-rubah, itu hanya hukum alam. Walaupun ada AMDAL-nya direkayasa, UKL UPL-nya direkayasa, tetap saja kalau bertentangan dengan alam, seluruhnya akan menjadi sia-sia. Iya, benar. Nah kan kalau dalam kaidah saya, kalau hukum yang bersifat khilafiyah itu perdebatan, tidak akan pernah berakhir. Setiap orang punya ijtihad, punya pemahaman. Tapi kalau hukum alam nggak bisa lagi ditafsirkan. Benar. Betul nggak? Benar. Saya ngikuti juga YouTubernya. Iya, Kang jadi Deddy. Benar memang apa yang sebagai kewenangan dari alam semula dengan pelestarian lingkungan yang ditonjolkan memang yang lebih alam. Dan ke depan itu negara harus memikirkan struktur pemerintahan sampai pada tingkat desa itu kasihnya itu hanya ada kasih kesos, kasih pemerintahan, kasih pembangunan, nggak pernah ada kasih lingkungan. Apa problem Indonesia hari ini? Pemimpin-pemimpinnya tidak ngerti ilmu lingkungan, termasuk di desa-desa. Nggak ngerti ilmu lingkungan. Dulu di desa itu selalu ada pemangku adat. Dia ngerti ilmu lingkungan, rumah harus menghadap kemana, meletakkannya kemana. Sekarang desa udah berantakan. Yang bukan di Bali ya, terutama di Jawa. Nah ini kan ke depan, jadi tokoh adat itu adalah tokoh lingkungan. Nah sekarang itu banyak kan bukan tokoh adat, tokoh goreng adat. Benar, Mas, benar. Ini datang ke sini biar ngerti, ya kan? Nah, tanpa undang-undang orang sini sudah mentaati hukum lingkungan. Ya teman-teman, baraya sambil ngopi lagi guys, ngobrol sambil dipikirin, atau kalau orang Sunda bilang itu ngobrol sabari di pikiran, itu filosofi Sunda. Filosofi ngopi maksudnya. Nah oke, kita udah simak video Kang Deddy Mulyadi saat berwisata berkunjung ke Bali Semula atau Bali Mula. Bali Mula, tepatnya di pemakaman Trunyan. Ya di situ kita dapat mengambil hal positifnya. Karena kenapa? Karena masyarakat di situ memang sangat menjaga, melestarikan budaya atau melestarikan, melindungi alam dan harus lestari semua. Nah, dengan keindahannya sudah kita lihat kan, sangat indah, lestari. Nah, itulah kita harus bersyukur dengan ciptaan Allah, harus kita bersyukur dengan keindahan alamnya, dan kita wajib sebagai manusia harus menjaganya. Begitu. Ya, jadi kita jangan segala sesuatu yang dipikirkan itu hal musyrik, hal apa gitu ya. Namanya Indonesia itu, inilah Indonesia dengan penuh dengan adat budaya, seni budaya dan macam-macam sukunya. Apalagi bahasanya kan banyak tuh di Indonesia itu, banyak suku budayanya, banyak bahasanya, banyak, dan itu satu poinnya tidak akan dihilangkan. Makanya kita harus saling menghargai dan menghormati. Itulah sifatnya gotong royong. Inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetap satu tujuan. Itu Indonesia Raya. Oke sahabat Baraya, sampai di sini dulu kita simak video Kang Deddy Mulyadinya. Oke, terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi seorang pemimpin sebagai pemimpin pemersatu, ya, pemersatu adat budaya, semuanya dipersatukan. Karena penggemar dan pendukung Kang Deddy Mulyadi bukan di daerah Jawa Barat saja, seluruh Indonesia, Santero. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi, banyak yang mendoakan Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin RI 1.
Oke, Sampurasun.